Salam. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan untuk kita. Tidak ada jalan keselamatan lain selain melalui Dia dan di dalam Dia. Marilah sambil berdiri dengan penuh penghayatan akan kematiannya, marilah kita puji nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini berdasarkan Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 6. Firman Tuhan menyatakan demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Hanya Tuhan Kau berikan
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui setiap salah dan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Adakah
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tubuh, jiwa, dan roh kami terbuka kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau selidiki hati ini. Apakah benar sungguh kami mengasihi Engkau? Ya Roh Kudus, bertahtalah di hati kami saat kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, agar oleh firman-Mu kami memperoleh petunjuk bagaimana hidup dalam kebajikan dan kebenaran. Dan pakailah kami menjadi alat saksi-Mu kapanpun Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama berdasarkan Yesaya pasalnya yang ke-52, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 53, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi bacaan kita, Yesaya pasal 52, ayatnya yang ke-13 sampai dengan pasal 53, ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak orang. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku ini sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita ada dalam peringatan kematian Tuhan Yesus di kayu salib melalui perayaan Jumat Agung, yang nantinya juga akan kita tandai dengan perjamuan kudus. Sekalipun situasi kita, keberadaan kita di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara, kita ada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan oleh karena virus COVID-19 yang masih kita rasakan sampai saat ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang tetap setia memelihara kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, pribadi lepas pribadi kita, dimanapun kita berada. Dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama merenungkan bagian firman yang sudah kita baca melalui Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 dengan tema jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini diawali dengan nubuat Yesaya jauh sebelum kehadiran Yesus, bahwa akan ada utusan Tuhan bagi umatnya yang akan melepaskan bangsa itu dari belenggu penjajahan. Yesaya melihat hamba Tuhan ini akan berhasil, sehingga ia ditinggikan, ia disanjung dan dimuliakan. Namun hamba Tuhan ini juga harus menghadapi penderitaan oleh karena dosa perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Saudara-saudara, penglihatan Yesaya ini kemudian dinyatakan dalam diri Yesus melalui perjalanan salib atau yang kita kenal Via Dolorosa, jalan penderitaan. Saudara-saudara, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib disebut sebagai bentuk persembahan yang sempurna. Kenapa? Hal itu pertama karena di kayu salib inilah Yesus mati mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia.
Yang kedua, bahwa di kayu salib inilah Tuhan Yesus merasakan suatu bentuk penderitaannya. Dalam Matius 27 ayat 46, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal ini saudara-saudara melukiskan tentang suatu pergumulan batin dan fisik yang berat dari Tuhan Yesus. Kemampuan kemanusiaannya dalam menanggung penderitaan telah mencapai titik tertinggi yang tiada kesejajarannya. Kematian Yesus menunjukkan bagaimana upayanya menyelamatkan manusia, dan itu tidak mudah, tetapi berat karena dilalui dengan berbagai kesengsaraan, dilalui dengan berbagai kepahitan, dilalui dengan pengorbanan yang disertai dengan darahnya, yaitu lewat jalan salib atau Via Dolorosa. Bapak Ibu saudara-saudara, namun demikian Ia mampu melakukan semua itu dengan sempurna tanpa ada yang terlewati sedikit pun sampai kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, kita mengimani bahwa Yesus merupakan hamba Tuhan yang memungkinkan kita manusia berdosa untuk beroleh anugerah keselamatan. Sebelum mencapai keberhasilan, dia harus menderita, sekalipun dia seorang raja. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, di sana dicatat Yesus ditangkap tanpa ada melakukan kesalahan sedikit pun. Lebih menyakitkan lagi, muridnya yang selama ini menunjukkan kesetiaan, tetapi dia menyangkal Tuhan. Saudara-saudara, pada akhirnya Yesus diadili layaknya seorang penjahat. Apa yang dilakukan Yesus memungkinkan kita dapat berjumpa dengan Allah di tempatnya yang kudus. Karena Yesus menjadi jalan baru bagi kita menuju kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam situasi sekarang ini, di sementara kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, di sementara kita menghayati pengorbanan Tuhan menebus dosa-dosa kita manusia, dalam situasi penghayatan itu pun kita sekarang diperhadapkan dengan mewabahnya COVID-19 yang ternyata telah menghentar masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini berada dalam situasi kecemasan, bahkan ketakutan. Di sementara itu pun, dan dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita sekalian diajak untuk hanya menaruh percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, supaya kita dimampukan untuk menghadapi dan menjalani hari-hari hidup ini dalam ketaatan dan kesetiaan. Dengan demikian, kita tidak akan pernah menyerah menghadapi situasi keadaan apapun, tetapi bagaimana kita menunjukkan kesetiaan, kedengar-dengaran kita kepada Tuhan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, saya dan saudara-saudara diajak untuk memahami tentang penderitaan Yesus yang menyelamatkan dunia ini.
Sebab itu, melalui perayaan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk bagaimana mengorbankan diri juga untuk orang lain. Lewat keikutsertaan kita bersama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, supaya kita kembali lagi boleh hidup normal. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, kita boleh belajar, bahkan kita terus boleh melayani Tuhan. Sebagai warga jemaat PAUD TNI AL Sunter pun kita boleh kembali berkegiatan. Kita boleh bersekutu bersama. Apakah itu ibadah-ibadah minggu biasa seperti yang kita lakukan, tapi juga ibadah-ibadah keluarga, ibadah PKB, ibadah KPP, ibadah pemuda, remaja, dan sekolah minggu. Itu menjadi harapan kita semua, sehingga di momen Jumat Agung atau perayaan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita tidak menjadi lemah, iman kita tidak semakin surut, tetapi iman kita semakin bangkit, iman kita semakin kuat, iman kita semakin berkobar-kobar, untuk kita tetap mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya bagi kita. Sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya, maka saat ini kita akan laksanakan perjamuan kudus dengan makan roti dan anggur sebagai tanda keikutsertaan kita menderita bersama dengan Kristus. Karena itu kita diajak semua jemaat Tuhan PAUD TNI AL Sunter di mana saja kita berada, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mengikuti perjamuan kudus saat ini yang akan kita laksanakan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua jemaat Tuhan hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan perjamuan kudus, dan dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 29. Yang menyatakan demikian. Penetapan perjamuan malam, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat sekalian, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sementara jemaat memberikan persembahan syukur perjamuan kudus, kita nyanyikan lagu Aku Mau Jadi Roti.
mau jadi roti yang terpecah bagimu. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagimu. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama. Dan dalam doa syafaat ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan masih melayakkan dan mengizinkan kami umat-Mu, jemaat POUK TNI AL Sunter, untuk kami boleh beribadah menghayati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi kepercayaan kami, keyakinan kami yang sungguh bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami dan Tuhan memberkati setiap persekutuan yang kami boleh bangun saat ini. Kami bersyukur melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kami umat-Mu boleh memperoleh keselamatan, kami boleh memperoleh kebebasan, kami boleh memperoleh kesukacitaan. Karena itu kami bersyukur memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah saat ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan meneguhkan iman kami. Firman ini akan terus memotivasi iman kami untuk semakin kami percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, di hari ini, dalam situasi, kondisi bangsa kami, bahkan dunia ini, di mana dengan ancaman penyebaran virus COVID-19 yang kadangkala membuat perasaan kami takut, perasaan kami cemas. Kepada Tuhan sajalah kami terus berharap, kiranya Tuhan melindungi setiap kami. Bahkan oleh kuasa darah Kristus Yesus menghentikan penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami umat-Mu kembali boleh hidup normal, kembali kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya, kami boleh bekerja sebagaimana layaknya, kami boleh belajar sebagaimana mestinya, bahkan kami boleh melayani Tuhan sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, kami bermohon kiranya lawatan kuasa kasih-Mu berlaku atas kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga kami terhindar dari berbagai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, buat kami nyaman
sehingga damai sejahtera Kristus tidak akan meninggalkan kehidupan kami masing-masing, tetapi damai sejahtera Kristus akan terus kami nikmati sekalipun kami ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh tercipta saat ini. Berdoa syafaat kami Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami yang sampai saat ini terus berusaha dengan berbagai upaya bersama dengan gereja-gereja Tuhan dalam menghentikan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat kelurahan, pedesaan sekalipun. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan. Tuhan melindungi mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, bersama dengan semua jajaran yang ambil bagian dalam menuntaskan bahkan menghentikan mata rantai penyebaran COVID ini. Tuhan pun berkati gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, bersaksi, bersekutu dan melayani. Ya Tuhan, berdoa syafaat kami untuk tenaga dokter, perawat yang sampai saat ini mendedikasikan hidup mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, waktu mereka untuk mereka boleh melayani, mereka boleh merawat, mereka boleh mengobati setiap pasien yang mengalami dampak COVID-19 ini. Tuhan tolong para dokter, perawat, Tuhan jaga mereka, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, bahkan keluarga mereka masing-masing di mana saja berada dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Bapa di dalam sorga, untuk jemaat POUK TNI AL Sunter di mana saja berada, Tuhan juga yang akan melindungi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, dan kami percaya Tuhan yang akan memulihkan situasi keadaan ini sehingga selanjutnya kami boleh menikmati kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh sukacita iman. Karena Allah di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi, mencintai, dan selalu memperhatikan, mempedulikan setiap umatnya yang terus berharap akan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita di rumah masing-masing, mari kita angkat pujian Ku bawa korban syukur.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendoakan persembahan syukur kita yang telah kita kumpulkan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami yang telah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri, dengarkanlah nats pengutusan bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai peluk yang karang merindukan di ufuk-ufuk pagi mereka. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.